Coca-Cola. Coca-Cola diciptain nggak sengaja oleh seorang apoteker dari Amerika Serikat pada tanggal 8 Mei 1886. John Steed Pemberton bereksperimen buat ciptain minuman yang menyegarkan sekaligus bermanfaat bagi kesehatan. Pakai campuran ekstrak daun coca, biji cola, gula, dan bahan-bahan rahasia lainnya, Pemberton berhasil ciptain sirup berwarna karamel yang kemudian dicampur dengan air soda. Minuman ini dipasarin sebagai obat sakit kepala, kelelahan, dan gangguan pencernaan. Coca-Cola dijual seharga 5 sen per gelas. Tapi penjualannya nggak terlalu heboh karena kurangnya visi bisnis yang kuat dan kesulitannya masarin produk secara efektif. Tahun 1888, Pemberton mulai menjual hak atas formula Coca-Cola ke berbagai pihak. Asa Grace Candler melihat potensi besar dalam minuman ini. Secara bertahap, Candler mengakuisisi seluruh hak atas Coca-Cola. Di bawah kepemimpinan Candler, Coca-Cola ngalamin pertumbuhan pesat. Di tahun 1892, ia mendirikan The Coca-Cola Company. Dan pada tahun 1895, Coca-Cola sudah terjual di seluruh wilayah Amerika Serikat. Tahun 1930-an, perusahaan mulai bangun pabrik di luar Amerika Serikat, nandain awal dari ekspansi global yang sangat sukses. Velcro. Velcro ditemukan oleh insinyur Swiss bernama George de Mestral tahun 1941. Waktu lakuin perjalanan mendaki sama anjingnya, dia melihat pakaian dan bulu anjingnya dipenuhi sama bur atau biji berduri dari tanaman burdock. Penasaran sama kerja biji tersebut, Mestra memeriksanya di mikroskop. Nah, ternyata bur tersebut punya kait-kait kecil yang bisa nempel di serat kain atau bulu hewan. Dari sinilah, dia terinspirasi buat ciptain sebuah sistem perekat dengan mekanisme serupa. Proses penciptaannya habisin waktu sampai 1 dekade. Mestral juga bekerja sama dengan penenun di Lyon, Prancis, dan pembuat alat tenun di Basel, Swiss, buat ciptain sistem hook and loop yang efektif. Tahun 1955, Mestral mematenkan penemuannya ini. Ia mendirikan perusahaan Velcro Industries yang mana nama Velcro sendiri berasal dari Prancis. Velours artinya beludru dan croquette artinya kait. Produk ini pernah dianggap skeptis, tapi kemampuannya buat menutup aman tanpa kancing atau resleting jadi value plus. Sampai akhirnya penggunaan Velcro meluas, mulai dari otomotif, kedokteran, sampai sport. X-ray. Wilhelm Conrad Rontgen, seorang fisikawan Jerman, nggak sengaja nemuin sebuah sinar baru pada 8 November 1895. Karena masih baru, jadinya dia namain temuan tersebut sebagai sinar X. Rontgen melakukan percobaan dengan sinar katoda buat menguji fenomena cahaya yang ditemukan pada percobaan sebelumnya. Rontgen memasang sebuah layar yang udah dicat dengan barium platinum cyanide dan tabung Crookes, lalu dibungkus karton hitam buat nutupin pendarahan sinarnya. Tiba-tiba, dia melihat cahaya hijau pada jarak sekitar 1 meter. Menurut perkiraan sebelumnya, sinar katoda harusnya nggak bisa mencapai layar, tapi nyatanya bisa. Bahkan ketika Rontgen nempatin kertas karbon atau sepotong kayu di antara tabung Crookes dan layar, sinar tetap mencapai layar. Nah, dari sini, Rontgen nemuin bentuk baru radiasi elektromagnetik. Percobaan berikutnya, Rontgen mengambil gambar sinar X dari tangan istrinya. Gambar tersebut nunjukin struktur tulang tangan dan cincin pernikahan dengan sangat jelas. Gambar ini menarik perhatian komunitas ilmiah dan medis di seluruh dunia. Sinar X dengan cepat diadopsi dalam praktik medis untuk diagnostik. Hanya beberapa bulan setelah penemuan, sinar X sudah digunakan untuk memeriksa tulang yang patah dan benda asing di tubuh manusia. Ini membawa perkembangan signifikan dalam diagnosis dan perawatan medis. Potato chips. Potato chips yang populer ini ternyata lahir dari komplainnya customer yang sekarang jadi ikon makanan ringan. Jadi, tahun 1853, ada seorang chef namanya George Crumb bekerja di Moon's Lake House di Saratoga Springs, New York. Pelanggan yang terus-terusan kembaliin kentang gorengnya karena dibilang terlalu tebal. Akhirnya, Crumb mengiris tipis kentang setipis kertas, menggorengnya sampai renyah, dan membumbuinya dengan garam. Makanan baru ini langsung ia sajikan sendiri ke hadapan pelanggan yang nyebelin itu. Surprisingly, malah si pelanggannya suka. Popularitas Saratoga Chips menyebar sangat cepat. Para pengusaha segera manfaatin permintaan tersebut. Tahun 1950-an jadi zaman keemasan potato chips. Merek-merek ikonik mulai bermunculan dan keripik kentang jadi makanan pokok di rumah tangga Amerika Serikat. Para produsen bereksperimen dengan berbagai rasa dan bumbu, ciptain berbagai macam keripik kentang untuk menuhin selera. MSG. Terakhir ada monosodium glutamate atau micin. Tahun 1908 di Jepang, ada seorang profesor kimia namanya Dr. Kikunaya Ikeda merasa penasaran sama cita rasa khas yang ada pada kaldu rumput laut kombu. Dia sadar kalau rasa ini beda dari 4 rasa dasar yang udah dikenal, manis, asam, asin, dan pahit. Nah, Profesor Ikeda mulai meneliti dan berhasil mengisolasi senyawa yang jadi sumber gurih ini, yakni glutamat. Kemudian dia namain rasa baru khas ini umami,
yang artinya lezat dalam bahasa Jepang. Untuk membuat penemuannya bisa digunakan sebagai bumbu masak. Profesor Ikeda menstabilkan glutamat jadi bentuk garam kristal. Hasilnya jadi monosodium glutamat atau MSG. Tahun berikutnya, Profesor Ikeda bekerja sama dengan seorang pengusaha untuk memproduksi dan memasarkan produk ini secara komersial. Di Mei 1909, produk penyedap rasa merek Ajinomoto resmi rilis di pasar. Sampai sekarang, Ajinomoto jadi salah satu produsen MSG terbesar di dunia yang udah menjangkau pasar global.